Nabi imame para rasul niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artosipun sapa wae sing meyakini nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad harusnya tetap meyakini Nabi Muhammad, karena ini yang paling terakhir, paling sempurna. Kaya awake dhewe iman kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih iman kalian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kabeh nabi lan rasul sakderenge Nabi Muhammad. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka meyakini Nabi Musa, Ibrahim, tapi tidak meyakini Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Akhirnya dicap sebagai orang kafir, ahli kitab yang kafir. Dituruni Alkitab Taurat tapi mengingkari kitabullah itu. Orang Nasara iman terhadap Isa tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dicap juga sama. Diturunkan Injil tapi tidak mengimani Nabi Muhammad. Nah, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani Nabi Isa, mengimani Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Berarti agama atau syariat Nabi Muhammad niku yang melengkapi syariat-syariat sebelumnya. Nah, setelah niku Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Ya. Dari langit pertama, langit kedua niku terus. Nah, di langit pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ya. Perjalanan ke langit niku Allah perlihatkan beberapa nabi dan rasul. Mboten kabeh, Pak, hanya beberapa. Kayak niku dipilih. Tema besare untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasil dari Mi'raj niku kan kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu. Tapi Allah perjalankan ke langit niku tujuannya kan Allah pengen menghibur Nabi Muhammad. Karena sakderenge Isra Mi'raj Nabi niku kelangan Khadijah radhiyallahu anha, garwanipun sedo. Abu Thalib nggih sedo, paklike Nabi niku. Terus sakderengipun keluarga besar Bani Hashim trai Nabi Muhammad niku diembargo 3 tahun. Sampai yang terakhir beliau berdakwah di Thaif, bukannya diterima dakwahnya malah diuncali nganggo watu. Niku ujian apa mboten niku? Uji. Mila Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi. Nah, hiburannya diantaranya diperlihatkan nanti para nabi, para rasul yang ternyata sebelum Nabi Muhammad mereka juga diuji oleh Allah dengan ujian yang nggak kalah dengan ujiannya Nabi Muhammad. Ben Nabi Muhammad niku enten motivasi. Cara zaman sakniki niku studi banding. Ya, jebule sing paling ngenes ki ora mung aku. Ngoten. Ya, teng langit pertama niku Nabi petuk kalian Nabi Adam. Bapak moyang sak kabehane menungso. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat terkadang Nabi Adam nengok nengen guyu seneng, kadang nengok ngiwo noleh ngiwo nangis sedih. Nabi menggambarkan bahwa Nabi Adam niku dedeke 60 dhira, ya 60 hasta. Sak hasta niku setengah meter, berarti 60 hasta 30 meter. Niku dhuwure Nabi Adam. Jembare awake, lebar badannya niku sab'atu audhira, ya 7 hasta, berarti 3,5 meter.
niku Nabi Adam. Gitu, dhuwure 30 meter, lebare 3,5 meter. Jenengan mboten sah bingung. Wi ngono lek ageman lek jahitne klambi nang ndi mboten sah dipikir. Mboten sah dipikir. Karena besok semua ahli surga kita berdoa, Pak, ya Allahumma amin, dadi penghuni surga, seluruh penghuni surga posturnya kaya Nabi Adam. Nggih, Pak. Makane niku motivasi mbek sapa wae sing saiki mungkin dedeke kurang proporsional. Ya kan? Tenang wae, Mas. Sok neng surga 30 meter. Ya kan? Saiki mungkin daftar angkatan gak terima gara-gara kurang pirang senti. Tenang, kok neng swarga 30 meter. Nah, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam niku noleh kanan seneng, noleh kiwa sedih? Dijelaskan karena saben Adam alaihi salam noleh nengen, Allah perlihatkan dari keturunan-keturunannya yang soleh, yang beriman, dan yang nanti menjadi ahli surga. Makanya seneng. Oh, anak turunku sing duwe iman, sing sregep ibadah. Gembira Nabi Adam. Tapi lek noleh ngiwa, ya, Allah perlihatkan anak cucu Nabi Adam yo sing kafir, sing gak iman kepada Allah, Rasulnya, sing gak nate ibadah, dan akhirnya nanti menjadi ahli neraka. Sedih Nabi Adam. Niku. Mila Nabi Muhammad SAW mendapatkan hikmah. Nabi Adam yang dari tulang sulbinya berketurunan sampai kita hari ini, niku jenenge bapak ora kabeh jebule anake saleh. Buktinya ada yang ingkar kepada Allah. Wong bapake padahal nabi. Adamnya adalah manusia pilihan. Manusia yang paling sempurna dalam fisiknya, dalam rupa, karena manusia pertama. Tapi Allah takdirkan anak turune ora kabeh iman. Nabi Muhammad SAW, oh keluargaku Quraisy, keluargaku Bani Hashim, ora kabeh ya gelem melu ajaranku. Wong buktine bapak moyangnya aja anak turune ya akeh sing gak beriman. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapatkan motivasi. Diajak minggah melih teng langit ning nomor kali. Di langit yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dan bertemu langsung dengan dua nabi. Nabi Isa alaihi salam kalian Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, hubungannya sepupu. Ya, hubungannya sepupu. Ada yang mengatakan demikian. Artinya berarti Nabi Zakaria pak li'e sinten? Nabi Isa. Berarti ya Zakaria niku tasih dulur kalian Maryam. Niku pendapat yang pertama. Pendapat nomor kalih, Maryam niku kagungan dulur wedok. Dulur wedok niku nikah kalian Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria kalian Maryam napa? Ipenan. Artosipun gampangane Nabi Yahya kalian Nabi Isa niku tasih dulur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan keduanya. Dengan Nabi Isa, Nabi Isa niku nabi yang sampai hari ini belum Allah wafatkan. Tasih enten teng langit saklur. Dan Allah akan turunkan besok sebagai pertanda akhir zaman. Dan Nabi Isa, Nabi Yahya, keduanya menjadi korban orang-orang Yahudi Bani Israel.
Orang Yahudi Bani Israel itu yang ngompori zamannya Nabi Yahya, orang Yahudi, orang Bani Israel niku gak seneng mbek Nabi Yahya. Nabi Yahya dibeleh. Sing beleh Nabi Yahya niku orang Yahudi. Betul-betul dibeleh, dipisahkan antara badan dengan kepala. Badan sampai kaki dikirim ning bapake Nabi Zakaria. Bayangno. Anake dibeleh, badan ke kaki dikirim ning bapake. Bapake Nabi Yahya sinten? Nabi Zakaria. Rasane piye? Bapake dikai hadiah jasad sing gak utuh, gak enek sirahe. Gak sing mateni sapa? Umate dhewe. Dan kepalanya dibawa ditenteng sebagai bayaran untuk pelacur-pelacur. Niku tenan. Nabi Yahya itu. Sinten sing gawe? Yahudi. Bani Israel. Yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqin. Wong kerjane Yahudi niku biasa membunuh nabi dan utusan Allah tanpa dasar yang benar. Enten riwayat sedina Allah kirimkan 100 nabi. Perkarane napa? Setiap dikirim gak cocok dengan hawa nafsu mereka dipateni. Kirim neh gak cocok dipateni. Sedina niku 100 nabi. Lah wong sedina sewengi niku lek 24 jam diturunke 100, berarti kan ben sak jam iso 2 nabi lho. Papat malah ya. Sekawan nabi malah. Berarti kan sak jam mateni 3-4 nabi. Niku Yahudi. Dan merekalah yang merusak tatanan sampai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Nabi Yahya. Nabi Isa sama. Yahudi getem-getem, lu kok nabi ini Bani Israel bukan dari mereka, bukan dari terah Bani Israel yang Yahuda. Kenapa dari keturunan yang lainnya? Meskipun sepodo-podo Bani Israel, akhirnya mereka mengirimkan berita dusta. Dikompori Romawi nih Pak, karena di kekuasaan kekaisaran Romawi saat itu Isa dan sahabat-sahabatnya akan menggulingkan kekuasaan Romawi. Padahal sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun, cacahe mung 11 pengen mengkudeta Romawi ini kan mboten masuk akal. Tapi karena semangat orang Yahudi manas-manasi menyebarkan berita bohong, jangankan masyarakatnya, Kaisar Romawi sampai kepengaruh. Kemudian mengeluarkan perintah, tangkep Isa hidup atau mati. Maka kemudian Allah angkat Nabi Isa. Provokatornya Allah rubah wajahnya mirip Isa. Makanya dalam firman-Nya syubbihalahu, diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Itu yang disalib. Nabi Isa Allah angkat ke langit. Nah, ketika Nabi Isa Allah angkat ke langit, kemudian provokatornya itu yang disalib, itu saja umat Nasoro itu sudah terbagi menjadi 3. Umatnya Nabi Isa terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang tetap meyakini bahwa Nabi Isa Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ini masih lurus, tapi dicari-cari sama kerajaan Romawi. Akhirnya punah-punah juga, entek. Sing nomor kali, karena Nabi Isa versi mereka mengorbankan dirinya untuk mereka, kemudian meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan mereka. Ya, ini nomor kali. Dan nomor 3 yang kemudian diambil menjadi keyakinan Romawi sampai hari ini, bahwa Isa adalah
anak Tuhan, satu dari Trinitas. Jadi Nabi Isa diangkat itu udah muncul telu iki. Dan perkara awalnya saking sinten? Yahudi. Nah, mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hikmah itu. Mengke pas Nabi Muhammad medun tinggal teng Madinah, Madinah niku musuh Islam diantarane Yahudi. Enten Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, keluarga dari sukunya Ka'ab bin Ashraf. Kayak modelnya ya kaya pengalaman nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa, Nabi Yahya. Ya, diuji segitunya, dibelek. Ya. Makanya kalau Zionis hari ini terima ngebom rumah sakit, ya, mateni warga sipil, ibu hamil dimutilasi, janine ditokne kok wetenge. Zaman biyen nabi lho sing dingonokne. Nabi yang dimutilasi, saiki terima warga sipil. Ampun kaget jenengan. Itulah ulah Yahudi dari dulu. Dan untuk syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirusak ya dengan berbagai macam metode dan cara bagi mereka. Ya, mereka benci sekali dengan malaikat Jibril dengan alasan Jibril salah alamat. Kuduke nekani nabi akhir zaman dari kalangan mereka. Dari putra Ibrahim yang Ishak. Bukan dari putra Ibrahim yang Ismail. Ya. Jadi Nabi Muhammad kudu neng Syam malah tekan padang pasir Mekah. Makanya benci sekali dengan Jibril. Malaikat yang paling disukai oleh Yahudi niku Mikail. Karena tugasnya bagi-bagi rezeki, Pak. Ya, jenengan senenge Mikail. Makanya orang Yahudi niku jenenge anak sing diadopsi dari malaikat paling kathah Michael, Bang. Ya, itu dari Mikail. Paling seneng, paling dibenci Jibril. Ya. Dan akhirnya jenengan ngrasakno napa mboten? Kula riyin zaman tasih alit Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj niku, Isra Mi'raj niku kan dikancani kalian malaikat Jibril ngagem kendaraan buruk. Teng hadis sahih Bukhari kalian Muslim niku dijelasne buruk niku jenis hewan. Luwih gede tinimbang keledai, luwih cilik tinimbang jaran. Kan ngoten. Nah, zaman kula alit buruk niku digambarne. Wong teng Madiun niku kadang enten karnaval Isra Mi'raj zaman kula alit. Pawai mesti enek sing meragakne dadi buruke. Ya, kayak kuwi mesti neng wajahe diganti lukisan apa foto wong wedok wayu. Rambutnya apik terurai tapi awak mbek sikile jaran. Ya kan? Haniku buruk versi kula alit. Tapi sansaya gede sinau ngaji jebule ora kaya ngene buruk niku. Ini hoak ini. Kula telusuri niku. Jebule ujung-ujungnya model gambaran seperti ini dari Yahudi. Untuk melecehkan buruk, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Islam dan syariatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW niku kagungan istri punjul dari satu, punjul dari 4. Itu kemuliaan beliau, keistimewaan beliau. Gak bisa kita protes dong itu. Nabi nikah, Nabi berketurunan, ya, Nabi berucap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kabeh ngono bukan karena hawa nafsu tok, tetapi semuanya atas wahyu dari Allah. Makanya
buroke digambarne wong wedok tapi awak sikil buntut jaran. Ya, seakan-akan nabi Islam ya niku tukang kawin. Ngoten. Ya, milo harus diluruskan, Pak. Buruk ora kaya ngono. Masih ada loh. Pasar biasanya Iya. dari Dijual belikan nih. Wah, niku bahaya niku. Ya, maksud kita ridho buruk kaya ngono ngoten, Pak. Lek niku mboten buruk, Pak. Lek versi kula sakniki niku siluman. Sanes buruk. Ya, barakallahu fikum. Ah itu. Ada lain lagi. Akidah yang difahami sebagai roj'ah. Ya, karena Yahudi ini duwe anak lahir tapi dilahirkan di tubuh muslimin. Tapi sing gawe sinten? Yahudi, mbok-mbokane Yahudi. Itu sing mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya, pusate teng daerah Iran, Teheran. Dikenal dengan Syiah Rafidhah Isna Asyariyah. 12 imam mereka yakini. Nah niku enten akidah namanya akidah roj'ah. Napa niku akidah roj'ah? Akidah roj'ah ngeten iki, Pak. Wong Syiah Rafidhah niku nggih sami paling gedhing mbek malaikat Jibril. Sebabnya napa? Salah alamat. Kudu ora nekani Muhammad, tapi datangi ke Imam Ali. Niku padha to? Ya padha wong niki anak bapak kok. Benang merahnya sama, Yahudi kalian Syiah Rafidhah ini tadi. Ya, kudu neng Ali. Sing dadi nabi niku Ali. Nah, itu dijadikan imam pertama. Mengke Husain cucu Nabi dijadikan imam kedua. Terus sampai cicitnya Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, gitu. Terus sampai saat ini sing dinteni niku imam yang ke-12, Imam Muntadhor, Imam Mahdi versi mereka. Dan niku lek wis muncul, Allah akan bangkitkan seluruh imam-imam mereka. Ya, dari Imam Ali versi mereka ya. Kalau cerita versi mereka, bukan versi ahli sunnah wal jamaah. Dibangkitne kabeh. Lah, wis dibangkit nih, dibangkitkan musuhnya. Musuhnya sapa? Abu Bakar, Umar. Niku dimusuhi niku. Aisyah pokoknya keluargane Abu Bakar kabeh, keluargane Umar bin Khattab kabeh. Terus orang-orang hari ini berada di belakang imam-imam mereka ngapain? Memerangi sahabat-sahabat tadi. Karena orang Syiah Rafidhah itu yang telah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Niku. Lah lek wis Abu Bakar versi mereka kalah kabeh, keluarga Umar kalah kabeh, baru kemudian Allah wafatkan seluruh imam-imam mereka lagi, baru kemudian kiamat ditegakkan. Ini akidah roj'ah namanya, Bro. Lah, hari itu mereka dakwahkan model seperti ini alus, Pak. Mboten ujug-ujug roj'ah mboten. Melalui media, salah satunya film. Makanya nek zaman awake dhewe niku kula tasih alit niku nuansa film zaman biyen niku ketebak lah. Enek wong dipateni. Apa wong mlaku ditabrak. Mati. Pun nah, itu malah mulai filmnya ceritanya mulai kok kono kuwi. Arwah gentayangan. Ya, arwah gentayangan. Dia belum bisa tenang di alam setelahnya. Nyapa terus goleki pelakune. Gitu, zaman layar tancap riyen lho, Pak. Gitu. Sopo sing mateni aku, sopo sing nabrak aku. Balas dendam sampai ketemu, oh iki mbiyen sing mateni aku, oh iki mbiyen sing nabrak aku. Bales genti pelakune mati, filme bubar. Nggih, niku jenengan sadar mboten sadar, disadari atau tidak, mereka telah berhasil. Berhasil apa? Mendakwahkan keyakinan arwah gentayangan.
Sampai sini kita kata sing yakin percaya. Kata. Duwe anak tanggane kesripane rasa metu wae. Pak Di sing lho sing ning kono ae. Oh, jare sapa? Ngoten. Ya kan? Ngatos-ngatos niku. Niku bagian dari misi akidah rojaah. Meyakini adanya arwah gentayangan. Lalu ning Islam jenenge wong wis bar dikubur sudah alam beda, alam barzakh. Gak ada istilah gentayangan. Lho kayak dirui. Kuwi ngono setan dari kalangan jin yang menggoda Islam. Wong sing meninggal ya wis beda alam kok. Ya. Sudah beda alam. Ini ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran besar dari Nabi Isa dan Nabi Yahya, musuh bebuyutannya Yahudi ya. Dan itu terus naik ke langit yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf semenjak kecil dijauhkan dari ayahnya, dipisahkan gara-gara dulur-dulure Iren diusir. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengke diusir napa mboten? Diusir, akhirnya hijrah ke Madinah. Dan terus ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terusir, lah niku kolenten. Oh iya. Nabi sak durungku enek. Contohnya Nabi Yusuf, kayak sing ngusir sapa? Dulur-dulure dhewe. Aku sing ngusir ya Quraisy dhewe, dulur-dulurku dhewe. Ya, jadi semuanya itu sudah terpetakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapatkan contoh yang Allah pertemukan beliau dengan para nabi. Munggah teng langit keempat ketemu kalian Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rafa'na lahu makanan aliyya. Allah angkat wonge sampai tingkatan sing dhuwur. Sinten sing dimaksud wong menungso teng mriki? Abdullah ibnu Abbas kalian Abu Hatim Ar-Razi menafsirkan Nabi Idris. Nabi Idris niku riyen Nabi Idris niku kan nabi sakwise Nabi Adam kalian Nabi Syith. Wong sing pertama nulis niku Nabi Idris. Piantun sing pertama jahit niku Nabi Idris. Nabi Idris niku lek bendondong bikin baju perang niku setiap memasukkan jarum bertasbih. Ya, niku lek sak baju perang enek pirang atus dondoman lho, jumlah zikire nggih sak monten niku. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan Nabi Idris mendapatkan pahala yang banyak. Makanya Nabi Idris niku pengen umure dawa. Ketemu malaikat Jibril, lek masalah umur aku gak mudeng. Umur itu ada atas Allah. Ya. Dan yang Allah perintahkan mencabut usia iki ya kur malaikat maut. Lah ben tak petukne malaikat maut piye? Dijak ke langit, Pak. Langit siji, langit loro, langit telu, langit papat. Ujug-ujug teng langit sekawan niku enten malaikat maut. Malaikat Jibril tanglet, malaikat maut. Kok janur gunung neng kene enek apa? Jari malaikat maut, lah aku yo kaget. Barusan Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di sini. Neng langit ki enek menungso sapa? Jebule ternyata ada Nabi Idris. Dan Allah wafatkan Nabi Idris di langit yang keempat. Satu-satunya manusia yang Allah cabut nyawanya di langit niku Nabi Idris. Ya. Nabi Idris adalah nabi yang berhasil mengajak manusia untuk berbakti kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah tanpa kesyirikan. Ini motivasi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu orang yang lembut dalam berdakwah.
Meskipun nantinya umatnya Bani Israel ditinggal Nabi Musa, ya, kemudian mereka malah menyembah patung anak sapi. Padahal ada Nabi Harun gak digape. Enek Nabi gak digape Bani Israel. Maka Nabi Muhammad SAW belajar. Sekelas Nabi Harun, enek Nabi ini umatnya gak ngerungokne. Ya, mending aku masih ada sahabat-sahabat yang patuh taat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini sebagai pelajaran-pelajaran bahwa semua, jangankan kita, para nabi itu mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dari kita. Ya, maka yang penting kita bisa amanah di dalam beragama, yaitu bertakwa, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Dan khususnya pada kesempatan kali ini sebelum kami tutup, karena di antara saudara kita, ya, dan biasanya juga yang membidani acara kajian, program kajian di masjid yang kita muliakan ini, ya, putranya lagi diuji dengan sakit, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ya, kemudian melimpahkan anugerah keberkahan dan rahmatnya. Kalaupun punya dosa, ya dosanya berguguran dan diampun. Dan bagi putra, semoga Allah berikan kewarasan dalam arti segera disembuhkan, ya. Allahumma shfihi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadir saqama Allahumma adhibil ba'sa, ya. Barakallahu fikum, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.